Ya, selamat datang di channel Man United Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas strategi transfer yang harus oleh lakukan di bursa transfer kali ini. Untuk awal kita mulai dengan kita melihat menganalisa ya. Kita punya tim inti tahun ini ya. Ini adalah tim intinya kita. Ya, di kiper kita ada De Gea, di back pertahanan kita ada Luke Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka. Di defensive midfielder kita ada Matic, central midfielder kita ada Pogba, gelandang penyerang kita ada Rashford, Fernandes, Greenwood, dan striker kita ada Martial. Ya, ini adalah the best 11 yang kita lah di tahun ini. Ya, dengan formasi 4-2-3-1, ya kan, formasinya Ole lah, benar nggak? Dia selalu pakai formasi ini. Jujur tim ini masih sangat muda ya, bukan umurnya muda gitu, tapi perjalanannya itu masih sangat seumur jagung gitu loh mereka sebagai tim, ya kan. Kita tahu Pogba baru balik dari cedera, ya kan. Matic dan Greenwood baru jadi tim inti setelah lockdown. Fernandes ya baru dibeli di awal tahun lah, benar nggak. Jadi ini chemistry-nya mereka nih masih baru mulai gitu loh, ya kan, sebagai tim, ya kan, masih seumur jagung lah seperti yang saya bilang, ya kan. Nah, kita lihat dulu nih, yang bagus dari tim ini adalah, ya kan, chemistry penyerang kita tuh bagus, ya. Chemistry gelandang penyerang kita tuh bagus. Martial, Rashford, Greenwood, ya kan, itu bagus mereka, ya kan. Martial sama Rashford kita tahu lah, mereka udah sering main bareng ya, dan chemistry-nya udah terbentuk matang kalau mereka berdua. Bagusnya sih Greenwood masuk gitu kan, itu cocok gitu sama Rashford dan Martial, ya. Nah, yang kedua yang bagus dari tim ini adalah chemistry Fernandes dan Pogba, ya kan. Walaupun masih baru ya, baru main beberapa kali, cuman kita bisa lihat mereka itu saling menghormati satu dengan yang lain gitu loh, ya kan. Sebagai sebagai pemain kreativitasnya Manchester United gitu ya, mereka itu bekerja sama dengan baik, ya kan. Dan yang satu lagi yang saya bilang ya bagus ya dalam tim ini, ya itu kipernya lah, De Gea. Oke lah, tahun ini dia bukan performa yang sangat bagus sekali lah ya seperti musim-musim sebelumnya ya. Cuman ya dia dapat clean sheet 13 gitu loh, ya kan. Jadi masih oke. Masih sama kayak Dean Henderson gitu loh. Mungkin save rate-nya di bawah Henderson ya. Cuman saya lihat dia masih ada gasnya gitu loh, ya kan. Untuk 1-2 tahun lagi masih bisa lah. Ya, dan mungkin ya Ole manggil balik lah Henderson untuk ya jadi kiper barengan sama De Gea gitu kan, ya. Nah, cuman permasalahan dari tim ini nih ya, saya lihat ya, nomor 1, partnership antara Maguire dan Lindelof itu tuh masih kurang cocok kok saya bilang, ya. Kita tahu kapten kita Maguire itu adalah orang yang sangat kuat ya di pertarungan udara ya. Dia kalau header tuh nomor 1 lah, canggih lah, udah gak ada yang lawan, bener gak, ya kan. Marking orang juga bagus, cuman problem terutama dia adalah dia tuh orangnya lambat, kurang bisa lari, nggak ada pace nya dia. Kalau di counter attack tuh saya paling ngeri tuh kalau cuman Maguire doang di belakang gitu ya. Dia bisa nggak nih ngimbangin kecepatan lawannya gitu kan, bener gak. Takutnya tadi adu sprint dia kalah lagi kan, bener gak. Nah, saya lihat Lindelof ini emang dia lebih cepat dari Maguire, cuman dia tuh tetap aja kurang nggak segesit atau nggak selincah striker-striker yang ada di Premier League gitu loh. Ya, sama Wilfried Zaha aja dia suka kewalahan gitu loh, ya kan. Jadi saya lihat Maguire, Lindelof ini walaupun chemistry mereka bagus ya, lumayan lah mereka berdua bekerja sama, cuman kurang cocok dari segi skill setnya, ya. Kalau Lindelof orangnya lebih gesit, lebih cepat aja dikit ya, itu menurut saya cocok sama Maguire. Oke. Permasalahan kedua adalah Matic, ya kan. Matic bermain bagus setelah lockdown ya. Sebelum lockdown dia udah lumayan bagus sih, ya kan. Cuman kan kita tahu lah dia tuh cadangan lah, ya kan, sebelum lockdown. Setelah lockdown tuh dia jadi tim inti, ya kan. Cuman masalahnya dia udah tua gitu loh, dan suka nggak konsisten jadinya. Ya entah dia kecapean atau apa, kalau dia main 90 menit ya, atau setelah babak pertama biasanya tuh drop tuh dia tuh, ya kan, nggak konsisten. Mungkin dia kecapean juga ya atau apa. Cuman ya saya lihat ya dia nggak bisa jadi tim inti kita nih
di musim depan ya. Nah, masalah yang paling besar lagi nih dari tim yang sekarang adalah cadangan kita. Cadangan kita tuh nggak ada yang berkualitas, ya kan? Mereka berkualitas lah, benar nggak bagus gitu loh, bukannya pemain ece-ece. Cuman saya perhatikan ya, kalau kita nih ganti pemain nih dari tim inti ini ya, salah satu aja, itu performa langsung drop jauh, ya. Oke, kita cek nih ya. Ini pertandingan ini Brighton lawan Manchester United, kita menang 3-0, ya kan? Gol terakhir itu di menit 50 oleh Bruno Fernandes. Kita lihat nih, pasti ganti nih. Bruno Fernandes nih diganti di menit 64 semua. Itu permainan langsung drop. Kitanya diserang balik, kita diteken. Langsung hancur deh pokoknya. Ya kan? Nggak cuma di situ nih, kita lawan siapa lagi nih? Lawan Sheffield. Kita menang 3-0. Terakhir ngegolin di menit berapa nih? Terakhir kita ngegolin di menit 74. Ya kan, Martial hat-trick, ya. Kita ganti di menit 80 nih. Ya, ini semua pemain cadangan ini nih pas masuk itu langsung kayak nggak bisa main bola gitu loh, kayak nggak ngerti mau ngapain. Langsung drop permainannya. Kita diserang habis-habisan setelah itu. Ya, nggak ada namanya kesempatan lagi, nggak ada create chances lagi, nggak ada. Dan ini nih pertandingan yang kita menang banyak ya, minimal 3-0 gitu loh. Berarti kita bukannya drop karena kita main jelek dari awal gitu, tapi emang kita main bagus, tapi ya karena kita ganti pemain tim inti kita jadi begitu. Nah, ini kita lihat yang ini juga sama. Terakhir ngegol di menit 59. Tuh. Oh ya, 46 ini saya ingat si Lindelof dia lagi sakit punggung tuh, ada cedera punggung, makanya diganti Eric Bailly. Cuman pas menit 67 nih, kita langsung drop nih permainan. Nggak ada gol lagi setelah itu. Nggak ada gol lagi. Sama juga pas lawan Aston Villa, ya. Terakhir kita ngegolin di menit 58, ya kan. Cornernya si Bruno Fernandes ke Paul Pogba terus disikat kan ya. Kita ganti di menit 66, udah nggak ada gol lagi setelah itu, ya. Udah nggak ada gol lagi. Jadi kita bisa lihat ya, pemain cadangan kita itu kurang ada drive-nya gitu loh untuk perform. Kurang ada chemistry-nya juga untuk main bagus, saya nggak ngerti kenapa gitu. Padahal kan mereka bukan pemain yang jelek ya kan. Cuman kita bisa lihat setiap kali kita diganti nih, mau Fernandes kayak Matip kayak Pogba atau siapa yang ganti ya, langsung pasti hilang deh performanya. Kita pasti langsung ditekan balik, diserang balik gitu kan. Itu nggak ada bagusnya gitu langsung. Ya. Jadi kita perlu banget cari pemain pengganti yang berkualitas ya, yang bisa kita andalkan lah untuk menggantikan tim inti ini, ya, dan tetap angkat permainan gitu loh, ya kan. Harusnya kan pemain cadangan masuk kan harusnya dia bikin impact yang gede dong, benar nggak? Karena dia masih fresh kakinya. Ya kan, masih fresh lawan yang pemainnya udah kecapean main dari sebelumnya kan, benar nggak? Tapi saya lihat itu nggak pernah terjadi selama kali diganti nih tim inti kita ini. Kalau diganti salah satu aja itu langsung drop permainannya, ya. Dan kita nggak bisa lah mainin mereka terus nih, ya kan. Satu musim tuh kita nggak bisa, ya. Ada berapa pertandingan di EPL, ya kan, belum lagi Champions League, belum lagi FA Cup, belum lagi Carabao Cup. Nggak mungkin gitu kita mainin terus mereka ini. Terbukti lah dari kita kemarin itu kan, beberapa pertandingan terakhir kita kurang gigit kan mainnya kan, karena mereka pada kecapean. Setelah lockdown ini kita selalu starter semua ini mereka nih, nggak ada yang diistirahatin, pada kecapean semua gitu loh. Jadi kita nggak bisa seperti itu, ya. Kalau saya bilang yang Ole harus lakukan adalah, ya kan, untuk Luke Shaw saya rasa penggantinya Brandon Williams masih oke ya. Brandon Williams masih muda lah, dan saya bilang sih dia belum bisa gantiin Luke Shaw lah secara 100%, ya kan. Terutama dia tuh kayaknya tuh kaki kirinya masih lemah gitu loh. Kelihatannya dia tuh lebih kuat di kanan bukan di kiri. Cuman ya ditaruh Ole sebagai left back buat gantiin Luke Shaw. Ya karena dia masih muda, saya rasa dia masih bisa lah, ya kan. Ya.
Nah, untuk center back, saya bilang kita perlu beli pemain di center back. Ya, Ole perlu beli pemain di center back. Kenapa? Oh, center back kita kan banyak. Banyak di mana? Siapa aja center back kita? Ya kan? Eric Bailly, Tuan CB, sama Phil Jones. Ya kan? Eric Bailly sama Tuan CB tahu sendiri, itu cedera mulu mereka. Satu musim kemarin cuma main 2-3 pertandingan cedera lagi. Kok saya bilang bahaya nih, mereka berdua ini udah ngabisin waktu, kebanyakan cedera ya. Saya nggak yakin kalau mereka balik gitu kan, itu bisa perform high level gitu loh. Nggak bisa kalau menurut saya. Perlu waktu kan, bener nggak? Tapi sebelum itu terjadi, dia cedera lagi. Ya, kita perlu cari center back yang lebih gesit dari Lindelof. Ya, biar bisa kita matching sama Maguire atau Lindelof juga. Ya kan? Nah, itu perlu kita beli center back. Wan-Bissaka, kalau menurut saya Dalot itu masih ada prospek ya. Kita nggak perlu ganti dia gitu sebagai cadangan atau apa. Karena Dalot ya karena dia sering cedera juga, cuman dia belum membuktikan gitu loh kalau dia tuh pemain yang bagus. Menurut saya belum ada chance-nya untuk membuktikan. Saya rasa dia bisa sebagus Luke Shaw lah, ya kan. Bertahan bagus, nyerang lebih bagus lagi gitu kan. Kalau bisa kan bertahan sangat bagus kan, tapi nyerang masih kurang, enggak. Nah, kalau untuk Matic tahun depan dia udah pasti nggak bisa jadi full team gitu loh, ya kan? Ya karena faktor umur. Cuman saya lihat Fred McTominay itu prospek yang sangat bagus, ya kan? Prospek yang sangat bagus. Dan menurut saya mereka bisa gantiin Matic gitu loh. Cuman mereka perlu dapetin lagi tuh performa yang mereka lakukan sebelum corona gitu loh, ya kan? Sebelum lockdown lah, ya kan? Mereka kan bagus sekali mainnya. Untuk Pogba, ya saya nggak tahu dia bakal stay atau enggak ya, cuman harusnya stay lah, karena ya udah dapet Champions League, benar nggak? Nah, untuk penyerang kita nih, gelandang penyerang ya sama striker, saya rasa kita perlu satu orang lagi ya. Boleh gelandang penyerang atau striker lah, terserah yang mana. Kenapa? Kita untuk Rashford kalau cedera siapa yang gantiin? Nggak ada gitu kan. Paling kita punya sub siapa sih? Paling Daniel James, Pereira, Mata, sama Lingard. Nah itu mereka semua tuh udah kurang gitu kan, benar nggak? Mereka semua udah dikasih kesempatan sama Ole di awal musim, tapi nggak deliver, kreativitasnya nol. Ya kan, ini kalau salah satu cedera siapa yang mau gantiin gitu loh? Kagak ada. Kita perlu gitu loh, kita perlu satu gelandang penyerang atau striker loh. Ya, apalagi saya bilang Greenwood nih belum bisa jadi tim inti nih musim depan, karena dia masih muda ya. Entah, saya bilang sih dia punya fisik dan mentalitas masih perlu di develop gitu loh untuk main full EPL, Champions League semuanya tuh kan, benar nggak? Cuman dia jauh lebih bagus dari James, ya kan? Bukan berarti James harus main gitu kan. Ya James lumayan lah, dia cepet orangnya, cuma ngandelin cepet doang. Insting nyerangnya tuh nggak banyak James itu, benar nggak? Dia setiap kali maju, ya udah hadap-hadapan kiper, nembaknya kemana, benar nggak? Crossing pun dia nggak bisa. Oke lah Greenwood, dia nggak bisa, saya jarang lihat di crossing ya, kayaknya sih nggak pernah crossing ya, saya lupa ya. Cuman dia kalau udah dapat bola di luar kotak penalti ini dari Bissaka atau Fernandes atau siapa ya, atau Martial, dia pasti coba masuk kotak penalti terus nembak. Ya kan, dan dia bagusnya kaki kiri dan kaki kanan tuh hidup. Ya, hidup dua-duanya. Canggih lah, dia itu talenta yang sekali dan 10 tahun lah bisa dibilang. Ya, jadi Greenwood masa depannya cerah gitu. Cuman kalau untuk full tim ya, jadi jadi pemain inti ya tahun depan menurut saya sih masih terlalu dini. Dia perlu 1-2 tahun lagi lah. Dia masih umur 18 loh. Ya kan? Nah, kalau saya bilang kayak bangsanya Lingard, Pereira, Mata ya. Itu udah out lah mereka lah kalau saya bilang sih. Ya kan, benar-benar cadangan-cadangan doang gitu, bukan super sub yang kalau dia masuk dia bakal ngerubah permainan gitu atau tetap bikin permainannya naik gitu, enggak. Ya Mata udah tua kita tahu. Lingard ya tuh orang nggak tahu deh kenapa dia tuh orang deh. Lari sini lari sana doang, benar nggak? Ya,
Jadi saya lihat itu dua pemain yang sangat diperlukan ya oleh Beli ya. Satu center back, ya karena kita nggak punya cadangan center back sama sekali ya, yang dependable ya. Yang kedua adalah striker atau gelandang penyerang. Itu sangat penting sekali ya. Oke, sekian analisa saya. Setuju nggak? Kalau setuju atau apa, komen aja ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.